Penerimaan CPNS tahun 2024 akan dibuka untuk instansi pusat dan juga instansi daerah. Lalu apa yang membedakan antara CPNS pusat dan juga CPNS daerah ini? Kita akan bahas lengkap di video ini, jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan sebelum kita lanjut ke pembahasan, silakan klik tombol subscribe-nya agar aku semakin semangat untuk memberikan informasi terkait dengan edukasi ataupun informasi berkaitan dengan penerimaan CPNS, sekolah kedinasan ataupun P3K. Nah, untuk tema hari ini ataupun pembahasan kita hari ini, yakni sesuai dengan request teman-teman dari kolom komentar dan banyak juga yang kebingungan. Apakah harus memilih instansi CPNS pusat ataupun instansi CPNS daerah? Nah, ini tentu harus dipertimbangkan secara matang karena tahun ini penerimaan CPNS itu akan dibuka untuk keduanya, baik untuk instansi pusat ataupun instansi daerah. Yang pertama yang teman-teman harus ketahui, terkadang masih banyak yang bingung ya, apa itu instansi dan juga formasi itu apa. Nah, ini ada yang salah kemarin, banyak juga yang mungkin awam baru tahun ini lulus sekolah mau coba daftar CPNS, tapi bingung perbedaan antara instansi dan formasi itu apa. Kalau instansi itu adalah nama tempat teman-teman bekerja nantinya, atau nama tempat pekerjaan seorang PNS. Jadi PNS tersebut bekerjanya di mana ya. Nah, instansi ini banyak seperti contohnya Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan. Jadi ASN tersebut bekerja di instansi Kemenkumham. Nah, instansi itu artinya tempat bekerja. Sedangkan formasi itu adalah nama pekerjaannya. Jadi kan kalau kita bekerja itu kan ada nama pekerjaannya apa, kita posisinya sebagai apa. Nah, itu yang disebut dengan formasi. Nah, kalau misalnya contohnya instansinya Kemenkumham, formasinya itu banyak di bawah Kemenkumham tersebut. Ada penjaga tanah, pemeriksa keimigrasian, petugas pengaman pemasyarakatan, ada penyuluh hukum, ada juga bidan, perawat, dokter ya. Nah, itu nama formasinya atau nama pekerjaannya. Sedangkan kalau instansi adalah nama tempat pekerjaannya. Nah, ini hal yang sangat mendasar, tetapi banyak teman-teman yang belum mengetahui apa perbedaan antara keduanya. Nah, kemudian apa yang disebut dengan instansi pusat. Jadi kalau instansi pusat itu adalah kelompok kementerian lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan presiden. Nah, instansi pusat ini seperti contohnya kementerian ataupun lembaga. Jadi kalau kementerian itu seperti Kemenkumham, Kemendikbud, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, kemudian Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu masuknya kategori instansi pusat. Sedangkan kalau lembaga itu seperti Kejaksaan, Mahkamah Agung, BNN ataupun KPK, nah itu kan lembaga namanya. Tapi tetap naungannya masuk dalam kategori instansi pusat. Adapun instansi pusat ini terdapat beberapa kantor wilayah atau perwakilan kantornya yang ada di setiap provinsi biasanya. Di satu provinsi itu biasanya satu perwakilan kantor wilayah. Seperti contohnya Kemenkumham. Kemenkumham itu ada yang namanya Kanwil atau kantor wilayah. Di setiap provinsi pasti ada. Jadi satu Kanwil setiap provinsi. Nah, walaupun ya seperti contohnya Kemenkumham itu nanti penerimaan CPNS-nya formasi penjaga tahanan itu per Kanwil, tetapi bukan artinya mereka masuk CPNS daerah ya, karena berbeda. Mereka adalah perwakilan kantornya saja dan penempatannya nanti sesuai dengan wilayah mendaftar, tetapi tetap kategorinya masuk dalam kategori instansi pusat. Nah, kalau instansi daerah adalah instansi nasional yang bekerja di bawah naungan suatu daerah. Contohnya seperti Dinas Pendidikan di Provinsi Bengkulu, atau misalnya Dinas Kesehatan di Kota Palembang misalnya, atau misalnya Damkar ya, Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Padang. Nah, itu kan di bawah naungan pemerintah, baik itu pemerintah provinsi
pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota. Nah, itu masuknya dalam kategori instansi daerah. Nah, selanjutnya apa yang membedakan antara CPNS pusat dan juga CPNS daerah ini? Yang pertama terkait dengan wilayah kerja. Jadi kalau CPNS pusat, wilayah kerjanya itu seluruh Indonesia. Nanti kalian bekerja di bawah naungan kementerian ataupun lembaga, baik itu di tingkat pusat ataupun perwakilan di kantor wilayah yang ada di provinsi masing-masing. Jadi teman-teman kalau mendaftar instansi CPNS pusat, nanti kalian bekerjanya di bawah naungan kementerian, baik itu di kantor pusat kementeriannya langsung di Jakarta, atau mungkin nanti ditempatkan di perwakilan kantor wilayahnya. Sedangkan untuk CPNS daerah ini nanti bekerjanya di bawah naungan pemerintah provinsi, baik itu pemerintah kabupaten, baik pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi, atau di dinas-dinas atau di kantor pemerintah daerah yang teman-teman lamar, atau ditempatkan di bidang dinas atau di kantor kedinasan lembaga yang di bawah kendali dari gubernur, wali kota ataupun bupati. Jadi kalau misalnya kalian mendaftar CPNS daerah ini, wilayah kerjanya itu kalau CPNS pusat tadi di bawah naungan kementerian atau lembaga, tetapi kalau CPNS daerah ini di bawah naungan dari pemerintah provinsi yang kalian lamar atau pemerintah daerah. Kalau provinsi berarti wewenangannya gubernur. Kalau kabupaten bupati, kalau misalnya kota berarti di bawah naungan wali kota nanti tempat kalian bekerja. Sedangkan untuk penempatan kerjanya ini kalau CPNS pusat itu di seluruh wilayah NKRI. Jadi kalian bekerjanya secara nasional. Artinya kalian tidak dapat menentukan sendiri ya kalian mau bekerjanya di provinsi mana, mau balik asal tempat mendaftar. Jadi pendaftarannya itu bisa biasanya diacak. Tetapi tergantung juga ada formasi per kanwil. Kalau formasinya per kanwil seperti Kemenkumham nanti sesuai dengan kanwil yang tempat kalian mendaftar. Contohnya kalau kalian mendaftar di wilayah Jawa Barat, kanwil Jawa Barat berarti penempatannya di provinsi Jawa Barat. Ya. Tapi bukan berarti mereka statusnya di bawah naungan CPNS daerah, tetap di bawah naungan CPNS pusat, baik itu kementerian ataupun lembaga. Sedangkan kalau untuk instansi daerah atau CPNS daerah ini, penempatan kerjanya ini biasanya lebih menetap. Jadi kalian sesuai dengan daerah yang dilamar. Kalau misalnya kalian mendaftar guru di SMA 1 Kota Bengkulu, nah berarti kalian kan di bawah naungan wali kota atau pemerintah kota. Nah kalian nanti walaupun pindah pun, kalian pindah SMA mengajar misalnya, kalian tetap di bawah ataupun di seputaran Kota Bengkulu, tidak bisa di luar dari itu karena kalian mendaftarnya di sana. Kemudian untuk gaji dan tunjangan, kalau gaji dan tunjangan ini kalau pemerintah pusat biasanya melalui APBN, tetapi kalau dari melamar di instansi daerah itu digaji oleh daerah tersebut berasal dari dana APBD. Semakin besar pendapatan daerah tersebut, maka biasanya tunjangan ataupun gajinya itu lebih besar juga. Kalau kementerian, kalian mau mendaftar dimanapun, penempatan dimanapun, tetap gaji dan tunjangannya sama, sudah ditentukan. Tapi kalau di daerah berbeda, biasanya satu daerah dengan daerah lainnya itu berbeda. Antara CPNS provinsi dengan CPNS kabupaten kota, biasanya gaji dan tunjangannya itu berbeda. Nah untuk yang lainnya antara lain ada minat ya. Nah, kalau minat ini untuk CPNS pusat biasanya lebih banyak pelamarnya daripada CPNS daerah. Karena CPNS pusat ini banyak teman-teman yang mengatakan prospek kerjanya itu bisa lebih luas ataupun bisa ditempatkan kalian itu karirnya bisa lebih berkembang. Nah terkadang kalau untuk CPNS daerah ini kalian stagnan, hanya kalian di daerah tersebut, tidak secara nasional. Seperti sistem kerjanya tadi. Nah, jadi itulah kenapa terkadang untuk peminat dari pelamar CPNS pusat ini lebih banyak ketimbang daripada CPNS daerah. Salah satu hal pertimbangan lainnya yakni relasi. Jadi kalau kita bekerja di bawah naungan instansi pusat, relasi itu agak lebih luas ya. Tetapi kalau di CPNS daerah, terkadang relasinya hanya sebatas daerah yang tepat kita mendaftar. Walaupun terkadang kalau untuk instansi daerah atau CPNS daerah ini bisa juga kita mendapatkan relasi secara luas,
tapi mungkin butuh effort ataupun butuh tenaga yang lebih. Nah, kalau untuk kuota penerimaan biasanya CPNS pusat itu lebih banyak ketimbang daripada CPNS daerah karena cakupan dari wilayah kerjanya untuk instansi pusat ini lebih luas. Walaupun untuk sekarang kebanyakan itu kuotanya dibuka untuk P3K, tetapi tetap mereka di bawah naungan dari kementerian ataupun dari instansi pusat. Kemudian untuk mutasi, jadi kalau mutasi itu ada perpindahan tempat kerja. Kalau pusat untuk mutasinya kita bisa bekerja ataupun berpindah tempat kerja per antar provinsi, bahkan bisa antar pulau. Tetapi kalau daerah itu kita tidak bisa mendaftar di Kabupaten A mau pindah kota B, itu sangat sulit karena untuk mutasinya ini per daerah itu terkadang harus ada beberapa pertimbangan dan kebijakan tersendiri. Nah, yang perlu kalian pertimbangkan selanjutnya sebelum memilih apakah mau mendaftar instansi pusat atau daerah, kalian pikirkan juga seperti nantinya tempat teman-teman bekerja. Jadi kalau kalian nyaman ingin bekerja mungkin dekat dengan keluarga atau kalian sudah menikah ya ingin mendaftar CPNS, tidak mau bekerja di jauh-jauh dari keluarga, ya kalian bisa mendaftar dari CPNS ataupun dari instansi daerah yang dibuka nantinya. Tapi kalau kalian memang sudah siap untuk mendaftar instansi pusat, kalian harus siap ditempatkan di mana saja ya. Walaupun terkadang ada kuota kanwil, tapi kalian tidak bisa dapat tempatnya ini sesuai dengan kabupaten atau kota tempat kalian tinggal atau tempat kalian lahir. Masih itu bisa ke luar kota dari kota A ataupun ke kabupaten yang jaraknya cukup jauh. Dan ini yang paling perlu pertimbangan ya masalah tentunya transportasi, tempat tinggal, kemudian biaya kehidupan. Kalau teman-teman ingin mendaftar ya untuk CPNS pusat ini. Nah, kemudian apakah boleh mendaftar CPNS daerah dan juga CPNS pusat? Nah, kalau informasi yang ada sekarang dari PLT Kepala BKN Haryomo menjelaskan bahwa teman-teman hanya boleh memilih satu instansi saja, atau kalian hanya bisa memilih mau daftar instansi pusat atau mau daftar instansi daerah. Jadi kalian bisa memilih antara keduanya. Tidak bisa untuk mendaftar mau daftar CPNS pusat kemudian mau daftar CPNS daerah, itu tidak bisa. Jadi kalian teman-teman harus memilih. Nah, untuk cara mendaftar ini sama, baik instansi pusat atau instansi daerah, mendaftarnya sama. Tetap melalui website scsn.bkn.go.id. Nanti di sana kalian disuruh membuat akun. Buat akunnya nanti, tunggu CPNS sudah dibuka. Kalau kalian sudah pernah ikut CPNS sebelumnya, akunnya tidak berlaku lagi. Jadi buat baru lagi akunnya, tapi nanti tunggu CPNS sudah resmi dibuka baru pembuatan akun, kemudian memilih formasi, memilih instansi, upload dokumen, diakhiri dengan pencetakan kartu pendaftaran akun. Jadi itu kalau ingin ataupun cara mendaftar CPNS, baik CPNS pusat, CPNS daerah, instansi apa saja, formasi apa saja, mendaftarnya sama melalui satu portal scsn.bkn.go.id. Nah, kalau teman-teman ingin melihat formasi apa saja yang dibuka untuk instansi pusat ataupun instansi daerah, saran saya kalian pantau website resminya dari instansi yang ingin kalian lamar. Kalau instansi pusat itu kalian pantau website dari kementerian ataupun lembaga yang ingin kalian lamar. Kalau instansi daerah, kalian ingin ambil CPNS daerah, kalian pantau websitenya dari BKPSDM atau BKD atau website dari website resmi ya, website dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota sesuai dengan tempat CPNS daerah yang ingin teman-teman lamar. Atau kalian juga bisa follow, ikuti sosial media seperti Instagramnya dari kementerian lembaga atau dari daerah tempat teman-teman mendaftar. Misalnya kalau Kemenkumham ya, kalian websitenya csn.kemenkumham.go.id, sosial medianya bisa Kemenkumham RI. Nah, jadi kalian bisa ikut pantau informasi di sana. Jadi kalau misal sudah dibuka, formasi apa saja yang dibuka, syaratnya apa, biasanya diumumkan di sana. Jadi teman-teman jangan bingung lagi, mau lihat CPNS dibuka itu di mana, atau misalnya formasi apa yang dibuka. Nah, ini langsung saja kunjungi websitenya, kunjungi akun sosial medianya. Nah, jadi itu mungkin beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya teman-teman juga mulai dari sekarang bisa memilih apakah mau mendaftar instansi pusat
atau mau mendaftar instansi daerah. Semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk teman-teman semuanya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan nanti mungkin akan saya jawab secara langsung atau akan saya buatkan di video-video berikutnya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin persiapan, silakan kalian bisa ikuti bimbel, bimbel masih dibuka. Silakan kalian ingin daftar, klik link yang ada di deskripsi video ini, atau bisa langsung lihat story di Instagram milik Umri atau DM ke Instagram saya milik Umri. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, semoga membantu dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.